Sini, belum masuk. Sini, saya belum udah masuk tahu di kasus ini. ya. Oke. Ya. Jadi ya. belum masuk di kasus ini, jangan klaim itu uang Anda. Pre-order. Rismon, saya sudah ngikutin kasus ijazah ini sebelum Anda lahir, tahu nggak? Anda tuh lahir baru 2025. Saya itu sudah memberitakan kasus ini, meneliti kasus ini sejak 2022. Orang tahu semua. Anda anak kemarin sore. Udahlah. Anda itu kan nggak tahu kita dari mana. Tapi faktanya Anda memberikan uang. Dokter Rismon Hasibulan Sianipar itu Saudara Dokter Rismon Hasibulan Sianipar itu Saudara Dokter ada kebenaran yang disampaikan oleh Joshua Sinamel, apalagi dia sendiri langsung ke Yamaguchi University gitu loh. Oke, silakan. Pertama ditanyakan adalah gelarnya dia dulu nih. Kalau dia tidak punya gelar dokter, tidak punya gelar master apalagi nih gelar penipuan, dia tuh dia punya hak untuk menjadi saksi ahli di pengadilan manapun. Begitu kan ya? Ya bukan ancaman ya, masih nantang-nantang seperti itu. Buat saya sih itu anak kecil. Bocil, nantang-nantang begitu Bu. Itu tidak pernah ada. Harus selesai setelah Jokowi mudar. Habis juga dia masuk penjara. Ijazah asli Jokowi itu tidak pernah ada. Harus selesai setelah Jokowi mudar. Habis juga dia masuk penjara. Ijazah asli Jokowi itu tidak pernah ada. Harus selesai setelah Jokowi mudar. Habis juga dia masuk penjara. Ijazah asli Jokowi itu tidak pernah ada. Harus selesai setelah Jokowi mudar. Habis juga dia masuk penjara. Tantangannya Pak JK untuk membuka ijazahnya kepada publik seperti yang juga diminta oleh rakyat, seperti juga yang ditunggu-tunggu oleh publik, seperti yang juga diminta oleh rakyat, seperti juga yang ditunggu-tunggu oleh publik. Tetapi justru yang terjadi adalah mereka menyerang balik Pak Yusuf Kalla gitu loh. Pak Jokowi tidak mampu menerima tantangannya Pak JK untuk membuka ijazahnya kepada publik seperti yang juga diminta oleh rakyat, seperti juga yang ditunggu-tunggu oleh publik. Tetapi justru publik seperti yang juga diminta oleh rakyat, seperti juga yang ditunggu-tunggu oleh publik. Tetapi justru yang terjadi adalah mereka menyerang balik Pak Yusuf Kalla gitu loh. Pak Jokowi tidak mampu menerima tantangannya Pak JK untuk membuka ijazahnya kepada publik seperti yang juga diminta oleh rakyat, seperti juga yang ditunggu-tunggu oleh publik. Tetapi justru berobat, yang sakit bukan cuma sistemnya, tapi juga yang sakit hati nurani penguasa, sakit jiwa. Ratusan pasien cuci darah hari ini hidupnya dibunuh oleh negara. BPJS PBU mereka mendadak dicabut tanpa peringatan dan tanpa bersalah. Bahkan sampai ada yang terapinya diputus di tengah sesi. Bayangin, hidup seseorang dibunuh oleh negara yang katanya cinta dengan rakyatnya. Sakit jiwa. Kalau hari ini rakyat mati karena nggak mampu berobat, yang sakit bukan cuma sistemnya, tapi juga yang sakit hati nurani penguasanya, sakit jiwa. Ratusan pasien cuci darah hari ini hidupnya dibunuh oleh negara. BPJS PBU mereka mendadak dicabut tanpa peringatan dan tanpa rasa bersalah. Bahkan sampai ada yang terapinya diputus di tengah sesi. Bayangin, hidup seseorang dibunuh oleh negara yang katanya cinta. Sakit jiwa. Kalau hari ini rakyat mati karena nggak mampu berobat, yang sakit bukan cuma sistemnya, tapi juga yang sakit hati nurani penguasanya, sakit jiwa. Ratusan pasien cuci darah hari ini hidupnya dibunuh oleh negara. BPJS PBU mereka mendadak dicabut tanpa peringatan dan tanpa rasa bersalah. Bahkan sampai ada yang terapinya diputus di tengah sesi. Bayangin, hidup seseorang dibunuh oleh negara yang katanya cinta dengan rakyatnya. Nah, lucu ya. 2015 Ade Armando menjadi tersangka dalam kasus pencemaran agama. Tapi kemudian setelah itu kasusnya kemudian dihentikan SP3. Betul. Oke. Nah, tapi SP3-nya itu kemudian Mas Aiman di pra-peradilan oleh Majelis Ulama. Pra-peradilannya dikabulkan. Jadi Anda harusnya tersangka kembali. Nah, itu. Nggak jujur Anda. Anda nggak jujur.
Kalau soal saya dilaporkan ke polisi, bro, Ya. saya mungkin sampai 15 kali dilaporkan. Ya udah. Makanya tersangka nggak dulu? Nggak, saya mau tanya sama Anda. Anda tahu nggak kasusnya apa? Ya udah enggak. Saya cuma bilang aja. Nah, Anda nggak tahu. Udah. Saya tahu kasusnya. Saya tidak rela. Anda nggak tahu. Tidak tega untuk menyebutkan kasus Bukan. pencemaran agama yang Anda lakukan. Bukan. Itu banget ya, menyakitkan banget bagi Anda agama itu Islam. mengarang bebas seperti Enggak, Anda bukan mengarang bebas. Sudah jadi tersangka. Menurut saya ayat di CS, malah dia juga yang mengatakan inisialnya A, punya gelar doktor, tidak punya gelar master. Apalagi pertama ditanyakan adalah gelarnya dia dulu nih. Kalau dia tidak punya gelar doktor, tidak punya gelar master, apalagi nih gelar penipuan, dia tidak punya hak untuk menjadi saksi ahli di pengadilan manapun. Begitu kan ya? Ya bukan ancaman ya, masih nantang-nantang seperti itu. Buat saya sih itu anak kecil. Bocil, nantang-nantang begitu. Bukan, itu bukan ilmuwan. Ilmuwan tidak begitu. Ilmuwan. Kenapa? Enggak nyesel juga, kan itu pengalaman ya. Artinya pengalaman berjumpa dengan seseorang yang berani gitu loh, pakai gelar yang tidak berhak untuk dia sandang, lalu kemudian kemana-mana dia bicara tentang ilmu dan sebagainya. Saya juga perlu sampaikan di sini, sangat mustahil Rismon akan menjadi saksi atau ahli dari polisi atau meringankan Pak Joko Widodo. Sangat tidak mungkin. Karena yang pertama ditanyakan adalah gelarnya dia dulu nih. Kalau dia tidak punya gelar doktor, tidak punya gelar master, apalagi nih gelar penipuan, dia tidak punya hak untuk menjadi saksi ahli di pengadilan manapun. Ya, jadi itu yang perlu dipertegas oleh siapapun. Nah, di kalangan termul sendiri sekarang juga terjadi divide pernah kok, pecah kok. Kan ada termul yang Anda tahu semua ya, waktu itu against sekali kepada Rismon kan, berantem terus di podcast maupun di TV kan gitu. Wah, sekarang jadi CS-an gitu. Padahal dia juga yang dulu mengatakan bahwa gelar Rismon itu palsu. Malah sekarang jadi CS. Malah dia juga yang mengatakan inisialnya AA ya. Nah, dan dia juga mengatakan bahwa Rismon ini bakal akan jadi saksi mahkota atau jadi saksi. Nggak laku. Ini yang bilang termul yang lain loh. Yang bilang termul yang lain. Mereka nggak mau Rismon dipakai. Bahkan ada satu orang akademisi ya, saya sebut aja Joshua Sinambela, yang dari dulu sudah memberikan warning kepada kita tentang keraguan dia terhadap gelar atau klaim-klaim dari Rismon. Nah, saya karena dulu berteman baik dengan Rismon, ya saya bela mati-matian kan gitu. Tapi sekarang saya menjadi melihat bahwa ada kebenaran yang disampaikan oleh Joshua Sinambela, apalagi dia sendiri langsung ke Yamaguchi University gitu loh. Oke, silakan. Pertama ditanyakan adalah gelarnya dia dulu nih. Kalau dia tidak punya gelar doktor, tidak punya gelar master, apalagi nih gelar penipuan, dia tidak punya hak untuk menjadi saksi ahli. Gelar doktor, tidak punya gelar master, apalagi nih gelar penipuan, dia tidak punya hak untuk menjadi saksi ahli di pengadilan manapun. Begitu kan ya? Ya bukan ancaman ya, masih nantang-nantang seperti itu. Buat saya sih itu anak kecil. Bocil, nantang-nantang begitu. Bukan, itu bukan ilmuwan. Ilmuwan tidak begitu. Ilmuwan. Kenapa? Enggak nyesel juga, kan itu pengalaman ya. Artinya pengalaman berjumpa dengan seseorang yang berani gitu loh, pakai gelar yang tidak berhak untuk dia sandang, lalu kemudian kemana-mana dia bicara tentang ilmu dan sebagainya. Saya juga perlu sampaikan di sini, sangat mustahil Rismon akan menjadi saksi atau ahli dari polisi atau meringankan Pak Joko Widodo. Sangat tidak mungkin. Karena yang pertama ditanyakan adalah gelarnya dia dulu nih. Kalau dia tidak punya gelar doktor, tidak punya gelar master, apalagi nih gelar penipuan, dia tidak punya hak untuk menjadi saksi ahli di pengadilan manapun. Ya, jadi itu yang perlu dipertegas oleh siapapun. Nah, di kalangan termul sendiri sekarang juga terjadi divide pernah kok, pecah kok. Kan ada termul yang Anda tahu semua ya, waktu itu against sekali kepada Rismon kan, berantem terus di podcast maupun di TV kan gitu. Wah, sekarang jadi CS-an gitu. Padahal dia juga yang dulu mengatakan bahwa gelar Rismon itu palsu. Malah sekarang jadi CS. Malah dia juga yang mengatakan inisialnya AA ya. Nah, dan dia juga mengatakan bahwa Rismon ini bakal akan jadi saksi mahkota atau jadi saksi. Nggak laku. Ini yang bilang termul yang lain loh. Yang bilang termul yang lain. Mereka nggak mau Rismon dipakai. Bahkan ada satu orang akademisi ya,
Saya sebut aja Joshua Sinambela yang dari dulu sudah memberikan warning kepada kita tentang keraguan dia terhadap gelar atau klaim-klaim dari Rismon. Nah, saya karena dulu berteman baik dengan Rismon, ya saya bela mati-matian kan gitu. Tapi sekarang saya menjadi melihat bahwa ada kebenaran yang disampaikan oleh Joshua Sinambela, apalagi dia sendiri langsung ke Yamaguchi University, Yamaguchi University gitu loh. Oke, silakan. Manajemen. Lah iya, saya belum pernah buka. Kalau memang mau saya kembalikan. Kenapa dia marah-marah gitu ya? Saya juga termasuk orang yang dulu diangkat dan diminta oleh Rismon ini, saya sebutlah namanya ya, Dr. Rismon, Dr. Eng, Rismon Sianipar, Magister Eng, ya, itu untuk menjadi ambassador dalam buku Gibran Endgame. Tidak pernah ada surat apa namanya begini, dan ini WA yang tadi dibacakan Arif. Oke. Saya tidak pernah tahu juga ada WA ini, padahal selaku brand ambassador, logikanya, etikanya, ya saya diberitahu karena dulu selalu saya diajak, ada yang namanya Car Free Day di Bundaran HI, saya ikut dan Padahal mudah sekali untuk membuktikan. Palsu. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Tapi kalau palsu, jangan dipotong. Saya setelah ini pulang. Kalau dia palsu, maka banyak sekali jalan berliku dan lain sebagainya. Embos lah, inilah dan lain sebagainya. Padahal, kalau dia seorang negarawan, kita tantang malam ini, tunjukkan ijazahnya yang katanya asli, yang sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Undang press conference, undang Roy Suryo, undang Rismon Sianipar, undang semua pakar telematika dan digital forensik seluruh dunia ini untuk menyoroti itu dan kemudian mengadakan konferensi internasional membuktikan apakah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 itu satu-satunya spesimen yang dianggap asli. Tidak ada spesimen lain yang dibilang asli kecuali spesimen itu, maka kita akan mendapatkan jawaban yang konkret. Tetapi karena dia jahat, setiap hari, setiap saat kita bertengkar. Ini, saya udah Masuk tahu di kasus ini ya. Ya. Jadi Ya. belum masuk di kasus ini, jangan klaim itu uang Anda. Pre-order. Rismon, saya sudah ngikutin kasus ijazah ini sebelum Anda lahir, tahu nggak? Anda tuh lahir baru 2025. Saya itu sudah memberitakan kasus ini, meneliti kasus ini sejak 2022. Orang tahu semua. Anda anak kemarin sore. Udahlah. Anda itu kan nggak tahu kita dari mana. Tapi bahwa Repli faktanya Harun tahu. Anda memberikan uang Oke. untuk buku ini. Ya udahlah, itu kan Ratusan juta tadi Anda sampaikan. Itu soal pinjaman dan lain Bukan di sebagainya. awal, Itu nggak kamu, ya. Nggak ada. Ya. Tapi Dokter Diva mungkin Anda Itu nggak tahu. kamu nggak ngerti, itu makanya. Jadi Oke. tanya ada faktanya kan, ada saksinya. Jadi gini, yang namanya sepanjang saya tahu, mereka ini tidak bertindak sebagai manajemen, tetapi sebagai writer, sebagai penulis. Kalau kita balikkan ke misalnya Anda Gramedia atau apa, yang namanya dapat royalti itu di akhir tahun setelah buku itu terjual, dan itu pun paling cuma 10%. Rismon ini yang panjang saya tahu, itu paling tidak dia dapat 2 kali, 20 juta dan 30 juta. 50 juta. Iya, 50 juta. 20 juta itu dia baik. Alasannya untuk Bambang Tri, saya minta bagian royalti saya. Karena dia baik, dia mau nyumbang Bambang Tri.
30 juta ketika dia mau diperiksa kalau tidak salah. Karena dia takut dan khawatir sekali istrinya. Dia bilang nggak ada duit. Maka kemudian, ya kan? Makanya Iya, bentar, dengar dulu. belum. Dengar dulu saya ya. Oke, silakan. Nah, sepanjang yang saya tahu, itu sependek yang saya tahu, paling tidak dia sudah terima uang. Mau jumlahnya 20 juta, 30 juta dan lain sebagainya, itu dia terima uang. Mas Roy itu sampai sekarang dia nggak pernah ngitung uangnya. Itu satu, ya. Jadi memang pikiran dia uang. Berjuangnya enggak. Gitu ya. Ya. Saya itu menjual buku, nyumbang juga. Sepeser pun enggak, saya minta uangnya. Dibayar enggak? Dibayar enggak. Dari pengacara. Yang namanya RH Channel itu selalu kemudian. Tapi YouTube-nya kan gede. Ya itu kan pribadi saya. Oke. Tetapi jangan salah, penurunan saya juga drastis. Maksudnya? Ya karena saya habis waktu saya untuk ngurusin mereka kan. Oke. Saya nggak pernah abang kayak nggak masuk di sini, belum masuk. Sini, saya udah masuk tahu, di kasus ini. ya. Oke. Ya. Jadi Ya. belum masuk di kasus ini, jangan klaim itu uang Anda. Mohon. PO, pre-order. Rismon, saya sudah ngikutin kasus ijazah ini sebelum Anda.